Jadi karakteristik saluran transmisi ketika kita ingin menyalurkan daya listrik dari pembangkit yang jaraknya sangat jauh ataupun jaraknya yang dekat, nah, tentunya kita harus memperhatikan saluran transmisi yang kita gunakan, baik itu tahanannya, kemudian induktansinya, konduktansi, kemudian kapasitansinya. Jadi ini semua akan berpengaruh terhadap daya listrik yang kita kirimkan. Nah, misalnya tahanan. Kalau tahanannya besar, berarti arus listrik yang kita kirimkan ke konsumen itu pasti akan banyak tertahan. Namanya juga tahanan. Artinya nanti dia akan berubah menjadi rugi-rugi daya listrik atau panas. Dan ini tidak berguna. Makanya nanti yang sampai kepada konsumen itu akan presentasinya sangat lebih sedikit gitu atau berkurang. Yang diusahakan adalah bagaimana ketika daya ditransmisikan, dikirimkan itu 1 megawatt, maka bisa 90% sampai ke konsumennya. Walaupun tidak akan pernah 100%. Tapi mungkin makanya harus dipikirkan bagaimana cara transmisi atau penyaluran daya listrik ini yang paling efisien. Yang paling efisien. Jadi sehingga rugi-rugi pada saluran transmisi itu bisa sekecil mungkin. Makanya tugas daripada kita sebagai orang elektro dan peneliti juga terus mengembangkan inovasi untuk menurunkan rugi-rugi pada saluran transmisi. Karena kalau tidak, maka daya yang terbuang ini sudah menjadi daya permanen yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Begitu juga dengan induktansi. Induktansi ini adalah sifat medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh saluran transmisi. Medan magnet ini akan mengurangi daya yang disalurkan sebagai daya reaktif. Ini kawannya nanti adalah kapasitansi C. Nah, ini rumus tahanan biasa sudah kita sering baca atau kita lihat R sama dengan rho kali L per A, yaitu resistivitas itu tahanan adalah tahanan jenis yang tergantung dari bahan apa, misalnya besi, eh, tembaga, aluminium, atau bahkan emas sekalipun memiliki resistivitas bahannya. Artinya bagaimana bahan tersebut bisa menghambat aliran arus listrik atau muatan-muatan listrik. Kemudian dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang. Pengaruhi oleh luas penampang. Karena kebanyakan kawat penghantar adalah kawat pilin. Nah, kawat pilin tahu ya, kawat yang eh, berbentuk puteran seperti apa? Seperti seling gitu. Maka terdapat faktor koreksi panjang daripada penghantar tersebut, yaitu satu untuk konduktor padat, artinya nggak dipilin, 1,01 konduktor pilin yang terdiri dari 2 lapis, 1,02 untuk konduktor pilin lebih dari 2 lapis. Jadi kalau panjangnya semeter, kalau untuk konduktor padat ya semeter, kalau yang pilin dengan 2 lapis itu 1,01 meter, kalau yang pilinnya lebih dari 2 lapis 1,02 meter jadinya panjang. Ini material, material yang digunakan biasa ya. Kalau kuprum atau tembaga 100%, Rho-nya itu 1,58, Rho 20, maksudnya 20 ini adalah pada suhu. Nah, pada suhu makin tinggi kita lihat semakin tinggi juga tahanannya. Ini pengaruh suhu terhadap tahanan, seperti kita sudah uraikan, bahwa suhu akan meningkatkan tahanan daripada
suatu penghantar. Ini kita lihat dari grafiknya ini, T, R makin naik, maka suhunya pun akan makin naik. Ada rumusnya yaitu RT2 atau tahanan pada temperatur T2 sama dengan RT1, tahanan pada temperatur T1, kalikan 1 tambah alfa T1 kali T2 min T1. Alfa T1 itu sendiri adalah koefisien tahanan pada temperatur T1. Nah, jadi artinya koefisien tahanan itu berbeda untuk setiap temperatur. Kemudian T0 adalah temperatur di mana kawat tahanan kawat itu sama dengan nol. Tahanan kawat sama dengan nol itu temperaturnya berapa gitu. Ada suatu penelitian mengatakan bahwa semakin dingin semakin dingin suhu daripada penghantar itu, maka tahanan akan semakin rendah. Nah, mungkin kita juga bisa berpikir bagaimana kalau tahanan itu kita berikan pendingin, berikan AC contohnya kan, dikasih pendingin, maka tahanannya akan lebih rendah. Tapi perhitungannya adalah kalau kita berikan AC atau seperti itu, maka nanti akan menaikkan apa namanya biaya. Sama dengan ketika penghantar emas itu lebih rendah tahanannya, maka orang tidak mungkin juga akan menggunakan emas sebagai penghantar karena biayanya akan sangat-sangat mahal. Tidak sebanding dengan rugi-rugi yang terdapat pada pada sistem transmisi tersebut. Oke, kemudian tahanan di sini ada materialnya. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sini tembaga 100% punyai alfa 20 0,00393. Nanti akan digunakan ini semua dalam perhitungan. Kalau ada perhitungan mengenai em, koefisien-koefisien penghantar ataupun transmisi, maka dia akan menjadi perhitungan kepada tahanan penghantar. Makanya ada T0 ini 1/0,000000393 dikurang 20, sama dengan 234,5 derajat Celcius. Kemudian di kawat transmisi juga ada namanya efek kulit. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik karena distribusi arus yang tidak merata. Jadi arus pada penghantar itu tidak merata semua pada setiap permukaan penghantar. Tapi dia ada namanya efek kulit yang berarti bahwa hanya terdapat pada bagian kulitnya. Di efek kulit adalah karena arus bolak-balik itu tidak berada merata pada seluruh bagian penghantarnya. Kemudian meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, maka distribusi arus makin tidak merata. Distribusi arus makin tidak merata, dan kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Jadi karena frekuensinya yang tinggi, maka
aliran arus listrik tersebut atau muatan-muatan listrik tersebut lebih banyak di bagian pinggir atau kulit daripada penghantar. Tapi kalau frekuensinya, makanya frekuensi arus listrik itu hanya sekitar 50 Hz atau 60 Hz. Maka efek kulit ini juga bisa diabaikan. Jadi efek kulit adalah pengaruh dari kawat lain. Ada juga efek di sekitar penghantar yang merupakan efek dari pengaruh kawat lain yang berada dekat dengan penghantar. Artinya penghantar yang satu dengan penghantar yang lain akan memiliki pengaruh satu sama lain. Sehingga distribusi fluksi ataupun arus pada penghantar itu juga tidak akan merata lagi, juga tidak ada hanya pada bagian atau tidak merata di seluruh kulit daripada penghantar itu. Maka dia eh, akan seperti ini gambarnya, seperti yang pada gambar ini. Hmm, apabila ada dua penghantar saling berdekatan, maka arah arus itu akan lebih banyak ke tempat yang saling berdekatan atau yang berdampingan antara penghantar satu dengan penghantar yang lainnya. Ini kalau kita lihat di gambar ini kan ada magnetic flux line yang melingkar, maka dia akan makin rapat ke arah penghantar yang lain. Kemudian ada namanya ekuipotensial atau garis ekuipotensial di mana pada garis ini dia nilainya itu adalah nol. Kemudian ada D besar. D besar ini adalah jarak antara eh, titik pusat daripada atau titik pusat imajiner daripada penghantar. Pengaruh impedansi yang makin membesar pada pusat konduktor atau pengaruh impedansi yang tergantung pada kerapatan konduktor sehingga mengakibatkan harga tahanan efektifnya akan lebih besar. Jadi dengan adanya skin effect ini, maka tahanan juga akan semakin meningkat diakibatkan oleh impedansi yang makin tinggi. Nah, kita masuk ke tahanan, tahanan atau resistansi. Ada sistem DC dan ada sistem AC. Kalau dalam sistem DC, maka daya yang disalurkan itu adalah 3 kali I kuadrat R. Misalnya di sini contohnya kalau karakteristik daripada penghantarnya itu adalah misalnya tahanannya 110 ohm, yang kedua 10 ohm, fasa berikutnya adalah 10 ohm, maka eh, nilai daripada daya yang disalurkan adalah daya yang terbuang pada saluran itu adalah 3 kali I kuadrat R atau 750 watt. Kemudian R ekivalennya adalah P dibagi I kuadrat sama 750 dibagi 225 sama dengan 3,33 ohm. Dan RDC atau tahanan DC-nya adalah 3,3 ohm. Kemudian ada sistem AC. Kalau sistem AC, daya yang terbuang itu adalah 2 kali 5,5 kuadrat kali 10. Kenapa 5,5? Ya 5,5 ini adalah arus yang mengalir. Berarti I kuadrat R. R-nya adalah 10. Kemudian ditambah 4 kuadrat kali 10. Kenapa 2 kali 5,5? Karena ada dua penghantar atau dua saluran yang memiliki arus 5,5 ampere. Jadi R ekuivalennya itu cara mencarinya adalah dengan P dibagi I kuadrat, yaitu 765 dibagi 225 sama dengan 3,4 ohm. Jadi ini kalau tahanannya AC akan berbeda dengan DC yang tadi ya. Karena pada sistem DC itu arusnya pada tiga-tiga lainnya itu sama. Kemudian induktansi dan reaktansi induktif.
dari rangkaian fasa tunggal untuk yang fasanya satu. Untuk penurunan rumus, induktansi dan reaktansi induktif konduktor itu diabaikan karena faktor skin effect, kemudian efek sekitar atau proximity effect. Nah, jadi tadi ada faktornya yaitu karena arus yang terkonsentrasi pada bagian kulit dari penghantar satu, yang kedua adalah ketika penghantar itu berdampingan dengan penghantar yang lain, maka induktansi pada penghantar itu akan berubah. Induktansi adanya fluk magnet pada saluran, maka fluk magnet itu adalah D fluk per dt akan menghasilkan tegangan induksi. Jadi kalau ada fluksi magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang bergerak, sorry, dihasilkan oleh arus listrik, maka akan timbul induksi, induksi tegangan atau tegangan induksi. Bagaimana kita kalau di transformator atau trafo adanya fluksi pada eh, inti transformator pada belitan sebelah kiri, misalnya pada belitan primer, kemudian menghasilkan induksi, kemudian mengalir ke belitan sekunder, maka induksi tegangan ini akan menghasilkan tegangan pada belitan pada sekundernya. Begitu juga dengan pada saluran transmisi ini. Kemudian kalau kita melihat dengan permeabilitas mu yang tetap pada penghantar, maka fluksi sama dengan L induktansi dikalikan dengan I atau arus. Maka didapatkan tegangan induksi yang dihasilkan adalah L kali DI per dt. Dan L sama dengan D fluk per DI. Jadi artinya perubahan fluksi setiap arus yang lewat itu itulah induktansi daripada suatu penghantar katakanlah. Atau kalau dalam belitan itu suatu belitan. Jadi sejauh mana fluksi yang dihasilkan dari setiap arus yang dilewatkannya. Jadi setiap bahan akan berbeda karakteristiknya. Bagaimana dia menghasilkan fluksi dari arus yang dilewatinya. Kalau dalam bidang mesin-mesin listrik, maka diperlukan fluksi yang besar, maka dibuatlah apa namanya inti atau tempat membelitkan kawat itu dia dibentuk dalam bentuk laminasi. Laminasi itu artinya dia berlapis-lapis adalah untuk menghindari namanya rugi-rugi histeresis atau katakanlah kalau dalam tahanan ini namanya R, dalam magnet itu ada namanya reluktansi, tahanan magnetnya. Kemudian peluk magnet mempunyai hubungan linear dengan arus. Jadi artinya kalau hubungan linear itu semakin besar fluk maka semakin besar arus. Terbalik ya, semakin besar arus semakin besar fluk karena arus yang menyebabkan fluk daripada listrik tersebut. Maka L sama dengan fluk per I atau fluk sama dengan L kali I. Untuk arus bolak-balik maka dilambangkan dengan C, C sama dengan L kali I. Apabila C dan I itu adalah sepasa dan induktansi L itu adalah real. Kemudian induktansi lagi, dua konduktor atau kumparan memiliki induktansi D fluk per dt. Kemudian kalau konduktor satu arusnya I1, maka konduktor dua akan menghasilkan C21. Artinya C pada 2 diakibatkan oleh satu. Kalau konduktor 2 arusnya I2, konduktor 2 sama dengan C12 atau fluksi pada konduktor satu diakibatkan oleh konduktor 2. Nah, jadi kalau ada pada penghantar itu dua kawat yang disalurkan, biasanya kawat itu ada jarak untuk transmisi itu jaraknya cukup jauh. Itu sebenarnya ada saling pengaruh. Ada namanya mutual inductance atau induktansi bersama. Mutual induktansi 1, 2, rumusnya adalah
fluksi 1,2 dibagi dengan I2. Karena prinsipnya tadi adalah fluksi induktansi. Kalau kita lihat dari rumus yang sebelumnya itu adalah L kali I itu sama dengan C. Atau fluksi sama dengan L kali I. M12 sama dengan M21 sama dengan M. Artinya mutual induktansi antara penghantar satu diakibatkan oleh dua sama dengan mutual induktansi dua diakibatkan oleh satu atau timbal balik. Kemudian ada juga induktansi pada penghantar itu disebabkan oleh fluksi dalam. Artinya fluksi dalam itu fluksi yang ada di dalam penghantar itu sendiri. Nah, jadi di penghantar itu kan ada arus listriknya, maka setiap muatan-muatan arus listrik itu akan menghasilkan fluksi yang berasal dari dalam dalam eh, penghantar itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, eh, fluksi HX kali DS sama dengan IX, kemudian 2Pi kali HX sama dengan IX. Kemudian ada kerapatan arus, yaitu IX sama dengan Pi E kuadrat per Pi R kuadrat kali I. Kemudian intensitas medan magnet dengan jarak X. Jadi kan ini di medan elektromagnetik kita sebenarnya sudah belajar bagaimana intensitas medan magnet. Artinya ketika ada satu muatan, maka dia akan menghasilkan arus, aliran dari muatan itu akan menghasilkan arus, kemudian arus itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan mempengaruhi daerah yang ada di sekitarnya. Daerah yang masih ada pengaruh daripada muatan yang mengalir tadi dinamakan daerah yang masih dipengaruhi oleh medan magnet.